Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua berada dalam kesehatan sehingga bisa beraktivitas dan belajar setiap hari meskipun masih dalam keadaan pandemik dan kita belajar secara virtual. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pertama di semester genap di mata pelajaran fikih, yaitu jual beli. Nah, jual beli ini adalah bentuk interaksi sosial kita dengan orang lain. Tentu jual beli tidak mungkin dilakukan sendiri. Artinya ada penjual, pasti ada pembeli. Namanya juga jual beli, gitu ya. Baik, kita akan mulai dari jual beli itu apa sih? Kalau dari tata bahasanya, kalau dalam bahasa Arab, jual beli itu ada beberapa kata yang biasa digunakan. Yang pertama adalah bai atau al-bai, artinya penjualan atau jual beli gitu. Kemudian at-tijarah. At-tijarah ini adalah tukar menukar gitu, bisa lebih dekat ke sana. Kemudian al-mubadalah. Al-mubadalah ini adalah perdagangan. Nah, jadi ketiga kata ini bisa digunakan sebagai bentuk jual beli. Yang artinya kalau dilihat dari bahasanya, maka jual beli bisa diartikan sebagai pertukaran sesuatu, baik itu barang ataupun sejenisnya, dengan sesuatu yang lain. Jadi pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli bisa diartikan sebagai tukar menukar barang dengan alat tukar yang sah, sehingga terjadi perpindahan hak milik dari satu orang kepada orang lain atas dasar saling merelakan di antara keduanya menggunakan ijab dan qabul. Itulah jual beli menurut istilah. Kalau kalian merasa terlalu panjang, kalian bisa menggarisbawahi kata-kata yang pentingnya, misalkan diantaranya satu, tukar menukar. Yang kedua, melepaskan hak milik. Yang ketiga, saling merelakan. Yang keempat adalah ijab dan qabul. Cukup itu. Jadi tidak bisa dikatakan jual beli kalau tidak ada yang ditukar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan dikatakan jual beli jika tidak ada penjual atau salah satu di antara penjual atau pembeli. Yang ketiga, tidak bisa dikatakan jual beli manakala kedua orang itu yang bertransaksi tidak saling merelakan. Artinya terpaksa gitu. Itu bukan jual beli. Namanya merampas gitu ya. Kemudian harus ada ijab dan qabul. Sebagai pembanding kita lihat juga pengertian yang dikemukakan beberapa mazhab, diantaranya mazhab Hanafi, menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atau mal dengan harta menggunakan cara tertentu. Jadi harta dengan harta. Misalnya jual beli emas. Emas itu harta. Dibeli dengan uang. Uang itu juga harta misalkan. Nah, penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan emas. Jadi saling membutuhkan sesuatu yang ditukar itu. Jangan sampai penjual butuh uang, tetapi pembelinya nggak butuh emas gitu. Itu tidak akan terjadi jual beli. Lalu kata cara tertentu yang dimaksud di sini adalah sigot atau ijab qabul. Seperti tadi yang disampaikan bahwa ijab qabul itu adalah ungkapan dari penjual dan pembeli. Itu adalah pengertian menurut mazhab Hanafiyah. Kita lihat pendapat Imam Nawawi sekarang, yang merupakan tokoh bermazhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu'. Al-bai' adalah atau jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Nah, jelas di sini bahwa maksud dari jual beli ini adalah untuk memiliki. Artinya yang tadinya milik orang lain
Bagaimana caranya menjadi milik kita? Nah, itu menggunakan proses transaksi jual beli gitu. Kita nggak punya buku nih yang ada di toko buku. Ya kita harus beli dong. Nah, itulah salah satu bentuk dari perpindahan hak milik yang tadi dijelaskan di awal. Dari ketiga pendapat tentang jual beli menurut istilah ini, terdapat banyak kesamaan. Di antaranya ada tukar menukar, kemudian harus ijab kabul gitu ya. Itu beberapa di antara yang sama. Dan secara prinsip memang semuanya betul. Sekarang masuk pada dasar hukum jual beli. Hukum jual beli itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di ayat yang lain Quran surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jadi jelas bahwa jual beli itu adalah boleh secara hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi mubah atau boleh ini merupakan hukum asal jual beli. Itu. Lalu kalau kita bicara tentang pekerjaan pedagang itu dianggap sebagai pekerjaan yang mulia. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya nanti bersama-sama Nabi, shodiqin dan syuhada. Artinya memiliki derajat yang mulia. Itulah yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan kita juga tahu bersama bahwa Rasulullah SAW juga pedagang atau berdagang. Jadi kalau ditanya hukum asal jual beli itu apa? Yaitu mubah atau boleh. Namun tidak hanya itu. Suatu hukum yang mubah bisa jadi wajib, sunnah, bahkan haram sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Begitu pula dengan jual beli. Jual beli asalnya mubah atau boleh bisa jadi wajib apabila menjual merupakan suatu keharusan. Misalnya menjual barang untuk membayar hutang gitu ya. Itu kan hutang itu wajib untuk dilunasi. Nah, keharusan itulah yang menyebabkan menjual sesuatunya menjadi wajib. Gitu ya. Yang kedua, bisa jadi yang tadinya mubah itu jadi sunnah. Misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang memerlukan barang yang dijual. Jadi kita sebagai penjual menjadi sunnah untuk menjual barang ketika dibutuhkan oleh orang yang sangat membutuhkan barang itu. Yang ketiga, bisa jadi yang tadinya mubah itu jadi haram. Misalkan menjual barang-barang yang memang terlarang atau diharamkan secara syariat. Dilarang dijual belikan, misalkan minum-minuman keras gitu ya, diperjualbelikan. Barang yang haram diperjualbelikan, maka transaksi jual belinya pun menjadi haram. Atau menjual sesuatu untuk maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi yang tadinya mubah bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Atau contoh yang lain misalkan yang menyebabkan jual beli itu menjadi wajib. Menutup aurat itu adalah kewajiban. Sekali lagi, menutup aurat itu adalah kewajiban. Maka membeli sesuatu untuk menutup aurat menjadi wajib hukumnya. Jadi jual belinya menjadi wajib. Karena apa yang kita mau beli itu adalah untuk keperluan wajib. Itu dia. Sudah paham sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Setelah tadi kita mengetahui pengertian jual beli dan hukum jual beli, sekarang kita masuk pada rukun dan syarat sah jual beli. Kita bahas dulu tentang rukun jual beli. Rukun jual beli itu secara garis besar bisa dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, penjual. Yang kedua, pembeli. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, alat tukar. Bisa uang atau barang lagi. Yang kelima, ada ijab qabul atau bisa disebut juga sigot atau akad gitu ya. Nah, kelima ini harus ada dalam jual beli. Nah, tidak bisa dikatakan jual beli manakala tidak ada salah satu di antara itu. Di pendapat yang lain, rukun jual beli itu dijadikan hanya 4 macam saja. Yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, alat menukar. Yang keempat, sigot atau ijab qabul. Jadi penjual dan pembelinya disatu poinkan. Itu ya. Jadi kalau misalkan menemukan di soal antara kedua macam pendapat ini, boleh silakan. Yang jelas, penjual dan pembelinya ada dalam rukun itu. Selain rukun yang tadi disebutkan, jual beli juga harus memenuhi syarat syah yang ditentukan. Syarat syah ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah orang, yang kedua adalah barang, yang ketiga baru akad. Orang, barang, akad. Nah, gitu. Orang di sini adalah penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli itu harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, balig. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, suka sama suka atau saling merelakan. Boleh ditambahkan dengan 3 tidak boros gitu boleh. Tapi 3 juga cukup. Jadi balig, berakal, dan saling merelakan. Itu harus ada dari penjual dan pembeli. Balig itu artinya sudah dewasa. Anak-anak boleh nggak sih untuk jual beli gitu? Boleh. Untuk mendidik mereka, artinya dalam rangka mendidik boleh. Hanya saja untuk jual beli yang sederhana atau yang ringan-ringan saja. Gitu ya. Yang sudah jelas ketahuan oleh orang tuanya harganya sekian, barangnya apa gitu ya. Itu yang ringan-ringan saja. Kemudian berakal sehat. Yang kedua, berakal sehat itu artinya orang yang punya pemikiran ini benar, itu salah. Ini benar, itu salah. Gitu ya. Atau bisa dikatakan pula sebagai tamyiz atau orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi berakal sehat. Nah, tidak bisa jual beli ini dilakukan oleh orang yang tidak sehat akalnya. Baik, yang ketiga, suka sama suka artinya kehendak sendiri. Baik penjual dan pembeli itu harus saling merelakan atas kehendaknya sendiri, bukan paksaan dari orang lain atau tekanan dari siapapun. Itu ya, paham? Itu tadi syarat syah dilihat dari orang. Sekarang syarat syah dilihat dari barang. Yang pertama itu barangnya harus suci. Maka tidak sah memperjualbelikan barang najis seperti bangkai, kotoran, dan sebagainya gitu yang tidak suci. Jadi harus barangnya suci, baik barang yang dibeli atau barang yang dipergunakan untuk alat tukar. Itu harus barang suci, misalkan tukar menukar beras dengan singkong gitu, sama-sama suci kan, boleh tuh. Kalau beras ditukar dengan misalkan bangkai, ya tidak bisa. Berasnya suci tapi bangkainya tidak. Jadi dua-duanya harus suci, gitu ya. Jual mie instan. Mie instan itu barang suci dibeli dengan uang. Nah, uang juga alat tukar yang suci. Jadi boleh, gitu ya. Lalu yang selanjutnya, barang itu harus ada manfaatnya. Jadi tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya. Baik barang yang dijual atau alat untuk menukar harus sama-sama bermanfaat. Jadi tidak boleh salah satunya tidak bermanfaat. Contohnya misalkan beli
Misalkan beli apa ya? Beli kue deh. Kita beli kue menggunakan cicak, ditukar dengan cicak. Kuenya manfaat, tapi cicaknya buat apa gitu, ya kan? Jadi cicak itu tidak bisa dijadikan alat tukar. Hal-hal semacam itu. Artinya, hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak sah untuk diperjualbelikan jangan dijadikan alat tukar. Yang selanjutnya, syarat sah dari barang itu harus barang milik sendiri atau diberikan kuasa oleh orang lain untuk menjualkan barang tersebut. Jadi tidak boleh milik orang lain tapi kita jual tanpa sepengetahuan orang lain itu gitu, atau tanpa izin dari orang tersebut. Misalkan kita punya mobil sendiri dijual boleh. Mobil orang lain dijual oleh kita boleh, asalkan orang lain itu yang meminta kita untuk menjualkannya. Itulah artinya barang milik sendiri atau yang diberikan kuasa oleh orang lain. Yang selanjutnya, barang itu harus jelas dapat dikuasai. Nggak boleh gaib gitu, nggak bisa. Jual beli perasaan gitu, nggak bisa. Perasaan tuh kayak gimana, nggak jelas bentuknya gitu ya. Artinya harus barang yang jelas dapat dikuasai. Seperti misalkan sekarang handphone kan jelas bisa kita kuasai, gitu ya. Kemudian alat transportasi, tanah gitu, jelas bentukannya seperti apa. Lalu barang itu dapat diketahui oleh kedua belah pihak, nggak bisa seperti beli kucing dalam karung gitu, nggak bisa. Kucingnya warna apa, bentuknya kayak gimana, itu nggak bisa. Jadi harus dua-duanya tahu bentuknya seperti apa barang itu, kemudian kadarnya, ukurannya, jenisnya, sifatnya gitu, sampai harganya. Jadi barang itu diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi kalau kita himpun ada 5 syarat barang. Yang pertama, suci, bermanfaat, milik sendiri atau dikuasakan, barang itu dapat dikuasai, dan yang terakhir barang itu diketahui kedua belah pihak. Kadarnya, jenisnya, sifatnya, ataupun harganya. Itu ya. Nah, itu tadi syarat syah orang dan barang. Sekarang syarat syah ijab qabul atau akad. Kita kasih penjelasan dulu bahwa ijab itu adalah ucapan dari penjual. Kalau qabul adalah ucapan menerima dari pembeli, gitu ya. Jangan salah, ijab itu dari penjual, qabul itu dari pembeli. Nah, syarat ijab qabul itu pertama harus sesuai antara ijab dan qabul. Misalkan penjual bilang, saya jual kayu putih ini seharga 1.000. Pembeli bilang, saya beli kayu putih ini dengan harga 1.000. Jadi sama-sama tuh ya, ada kesamaan antara penjual dan pembeli dalam mengucapkan ijab dan qabulnya. Itu syarat pertama. Jadi harus sesuai ijab dan qabul. Yang kedua adalah ada kesepakatan terhadap barang yang dijual itu. Contohnya misalkan penjual sepakat untuk menjual sepatu warna merah. Pembeli juga sepakat untuk membeli sepatu warna merah. Nah, itu harus ada kesepakatan begitu. Nggak bisa misalkan penjual mau jual warna merah, tapi pembeli maunya warna kuning. Ya nggak sepakat. Tidak akan ada kesepakatan di situ gitu. Jadi tidak akan terjadi ijab qabul yang sesuai. Yang selanjutnya, syarat dari ijab qabul itu adalah tidak boleh berlangsung lama. Artinya harus dalam satu waktu. Saat ini penjual bilang menjual, saat itu pula pembeli harus bilang membeli. Nggak boleh 1 tahun kemudian, 1 minggu kemudian gitu baru ucapan membelinya diucapkan. Nggak bisa. Terus pasti banyak pertanyaan. Gimana kalau misalkan ijab dan qabulnya tidak diucapkan? Nah, berkaitan dengan itu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan harus diucapkan, seperti kebanyakan mazhab Syafi'i memberikan penjelasan bahwa ijab dan qabul itu harus diucapkan. Baik dalam ucapan jual beli gitu ya,
saya menjual, saya membeli gitu. Ataupun dalam ucapan lain, misalkan terima kasih. Itu ya. Itu eh, salah satu contohnya. Tapi di pendapat yang lain ada yang menyebutkan cukup dengan perbuatan yang menunjukkan keridoan untuk melakukan jual beli itu. Contoh misalkan pedagang menunjukkan perbuatannya ngasih barang itu ke pembeli. Perbuatan itu dianggap sebagai uh, ijab gitu, tanpa diucapkan. Karena yang terpenting dalam ijab kabul itu adalah keridoan antara kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak sampai ridho. Nah itu bagian dari ijab kabul yang seharusnya. Jadi silahkan saja mau seperti apa pendapatnya, yang jelas ijab kabul itu harus ada, baik secara ucapan maupun perbuatan. Alangkah lebih baiknya kita ucapkan, walaupun hanya dalam ucapan terima kasih. Ada juga yang bertanya pasti itu, gimana kalau kita belanja di minimarket atau supermarket gitu? Kan sudah jelas kita ngambil barang kemudian ke kasir lalu bayar gitu ya. Tidak ada ucapan ijab kabul di situ. Nah, hal ini sama halnya dengan apa yang Imam Nawawi berikan penjelasan bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan menurut Imam Nawawi, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Jadi itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah adat berlakunya begitu. Karena apa? Di supermarket itu kan di setiap barang sudah ada harga gitu ya, yang ditawarkan baik di raknya atau di labelnya gitu. Harganya sekian, kita ambil berarti seakan-akan itu sudah menunjukkan perilaku kabul, menerima barang dengan harga sekian. Jadi tanpa diucapkan pun sudah rela untuk membeli itu gitu. Dan penjual juga sudah meletakkan barangnya di rak-rak yang sudah disediakan, artinya dia juga sudah rela barang itu dibeli oleh orang lain. Itu penjelasannya. Nah, ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan. Nah, jadi cukup meyakini bahwa itu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku. Tapi memang tidak semuanya sepakat gitu ya. Berbeda pendapat dalam hal ini, silahkan saja pilih yang mana yang lebih kuat. Tetapi untuk meyakinkan, alangkah lebih baiknya kita ucapkan ijab kabulnya, walaupun hanya dalam ucapan terima kasih. Ucapan apa? Ucapan terima kasih. Karena sudah mengucapkan terima kasih, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan Bapak berharap kalian terus belajar dan mempelajari hal-hal yang ada di buku ataupun di media lain berkaitan dengan jual beli menurut syariat Islam. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.